Nama saya Nur Asna, NIM 2000-2012 dari jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan dan akan mempresentasikan materi mengenai administrasi peserta didik untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang dosen pengampunya Ibu Tia Ayuningrum. Baiklah, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik terdiri dari kata siswa, administrasi. Yang pertama, siswa. Siswa merupakan unsur yang sangat penting dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Lembaga pendidikan didirikan untuk kepentingan siswa. Oleh sebab itu, perlu mendapat perhatian yang cukup dan besar dalam pelaksanaan pendidikan. Kedua, administrasi. Administrasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu personel atau kelompok dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Sedangkan menurut Nur Hasanah tahun 2007 dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan peserta didik merupakan orang atau anak yang sedang berguru atau belajar di sekolah. Jadi dapat disimpulkan secara ringkas bahwa administrasi peserta didik merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu personil atau kelompok dalam upaya mengelola peserta didik atau siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Administrasi peserta didik juga merupakan proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Administrasi peserta didik dilaksanakan melalui upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk terjadinya. Materi yang kedua yaitu proses administrasi peserta didik. Dalam proses administrasi peserta didik terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, kegiatan di awal tahun pelajaran, yaitu kegiatan awal tahun pelajaran yang dilaksanakan setiap sekolah adalah melaksanakan penerimaan murid baru. Penerimaan murid baru merupakan proses seleksi dan pencatatan murid yang memasuki sekolah tertentu setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh sekolah. Nur Afriansyah 2019. Dalam kegiatan di awal tahun pelajaran, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan dalam penerimaan murid baru. Yang pertama, penetapan daya tampung yang dapat dilakukan dengan rumus DYT sama dengan PB kali MB kurang ATK, yaitu DYT merupakan daya tampung, BB banyaknya bangku, MB muatan bangku, ATK merupakan anak tinggal kelas. Materi yang ketiga yaitu instrumen administrasi peserta didik, manual dan elektronik. Instrumen administrasi peserta didik, manual dan elektronik. Catatan tentang data siswa di sekolah dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, catatan data siswa untuk sekolah yang meliputi buku induk, buku klip, catatan tata tertib sekolah yang kumpulan semua peraturan atau bersifat umum dan khusus, ada yang dari pemerintahan dan ada yang produk sekolah itu sendiri. Kedua, catatan siswa untuk masing-masing kelas, yaitu buku kelas yang merupakan cuplikan dari buku induk, buku presensi kelas, buku catatan bimbingan dan konseling, buku catatan prestasi murid yang meliputi buku daftar nilai dan buku ledger, buku rapor dan buku mutasi. Yang pertama yaitu buku induk. Buku induk merupakan buku pokok karena di dalamnya memuat semua informasi yang dianggap mengungkap mengenai keadaan siswa. Yang kedua, buku klopper. Buku ini berfungsi
untuk membantu buku induk membuat data murid yang penting-penting. Pengisiannya dapat diambil dari buku induk, tetapi tidak selengkapnya buku induk itu. Daftar nilai juga tercatat. Kegunaan utama buku Clever adalah untuk memudahkan mencari data murid, apalagi belum diketahui nomor induknya. Selanjutnya, buku atau keadaan siswa. Buku ini menggambarkan keadaan jumlah keseluruhan siswa di sekolah. Biasanya, gambaran keadaan siswa di suatu sekolah akan terus teridentifikasi setiap bulannya. 4. Daftar hadir siswa. Daftar hadir siswa ini dibuat untuk mengendalikan keaktifan siswa mengikuti kegiatan di sekolah. Yang kelima, file penyimpanan berkas siswa. Berkas-berkas yang sifatnya terlepas perlu diarsipkan dengan baik oleh sekolah. Misalnya, fotokopi, akte kelahiran, surat keterangan pindah, dan sebagainya. Semua berkas itu sebaiknya dibundalkan menurut kelompok masing-masing, sehingga berkas itu akan mudah ditemukan bila diperlukan. Selain itu, menurut Suranta 2007 mengatakan bahwa catatan tentang data siswa di sekolah dibedakan atas dua, yaitu yang pertama, catatan data siswa untuk sekolah meliputi yang pertama, buku induk, buku Clever, buku catatan data tertib sekolah, yaitu kumpulan semua peraturan bersifat umum dan khusus. Ada yang dari pemerintah, ada yang dari produk sekolah itu sendiri. Yang kedua, catatan siswa untuk masing-masing kelas, yaitu pertama, buku kelas yang merupakan cuplikan dari buku induk. Kedua, buku presensi kelas. Ketiga, buku catatan PK. Yang keempat, buku catatan prestasi murid meliputi buku daftar nilai dan buku belajar. Yang kelima, buku rapor. Yang selanjutnya, buku mutasi. Itulah pembahasan mengenai instrumen-instrumen administrasi peserta didik. Materi selanjutnya, yang materi terakhir, yaitu peran guru dalam administrasi peserta didik. Peranan guru dalam administrasi peserta didik itu yang pertama, sebagai panitia penerimaan murid baru. Yang kedua, berperan dalam memudahkan murid agar dapat beradaptasi cepat dengan lingkungan sekolah. Yang ketiga, mencatat setiap kehadiran murid secara kontinu dan teliti. Keempat, menciptakan suasana yang menimbulkan motivasi siswa untuk berprestasi tinggi. Kelima, menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik. Menurut Afriansah 2019, adapun peran guru dalam pengelolaan murid, yaitu yang pertama, guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru dengan menunjuk mereka sebagai panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis, mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Yang kedua, peranan yang besar dalam masa orientasi dipegang oleh guru kelas 1. Di samping kepala sekolah, tugas guru adalah membuat murid dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Peranan guru dalam hal ini sangat penting karena kekeliruan dalam orientasi. Yang ketiga, murid di sekolah. Guru pun mempunyai andil yang besar. 4. Guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi murid untuk senantiasa berprestasi tinggi. Selanjutnya, yang terakhir, guru juga harus berperanan besar dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik, karena di sekolah merupakan masa pembentukan disiplin yang sangat menentukan untuk masa selanjutnya. Untuk membuat murid disiplin, guru diharapkan mampu menjadi contoh atau panutan bagi murid-muridnya. Demikianlah pembahasan mengenai pengertian administrasi peserta didik, proses didik, instrumen-instrumen dan peranan dalam peserta didik. Sekilas materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada